ringkas, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita simak. Saya penasaran ini Ustadz Bayaki, pagi ini siapa ini yang menyampaikan tips tadabbur tahfidz? Tafadhal Ustadz Bayaki. Baik, syukran katsiran Ustadz Mirzak atas tadzkirannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita untuk terus mendakwahkan Islam, ya, universalisme Islam, sehingga kita semakin kuat dan semakin taat tentunya, karena Allah tidak menunggu kita kapan kaya, kita kapan jabatan tinggi, tapi kapan kita taat kepadanya. Satu saya sekalian, seperti yang disampaikan Ustadz Mirzak, bukan saya kali ini. Karena kalau saya terus itu nampaknya dosa akan menumpuk begitu ya. Ini orang nggak pernah ngelakuin, ngomongin orang aja lagi, gitu. Kayak paling benar begitu. Nah, agar dosanya nggak banyak-banyak, ya, biar yang menyampaikan yang lain aja. Karena yang lain sebenarnya tuh luar biasa tuh. Nah, kali ini itu yang nongol tuh. Siapa kira-kira? Beliau adalah Ustazah Khutmawati, salah satu peserta dari HNK yang terkenal dengan semangatnya itu loh. Nah itu, semangatnya itu loh. Baik Ustazah, temanya adalah tentu biar setrum semangatnya nyampe ke kita nih. Nah, kita berikan kesempatan langsung kepada Ustazah Khutmawati dengan tema membangun semangat. Gimana caranya? Tafadhali Ustazah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wa khatimil lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Bayhaqi, Ustadz Mirzak, sahabat Quran di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali Ustadz Bayhaqi. Saya diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk menyampaikan motivasi dan tips tahfidz pada kesempatan kali ini. Kemarin saya juga sempat kaget setelah ditelepon Ustadz. Saya diminta untuk berbagi. Saya bilang pada Ustadz, saya tidak punya apa-apa Ustadz untuk saya bagikan. Saya ini fakir tentang ilmu. Saya ini membawa ember yang kosong di HNK ini untuk bisa mendapatkan ilmu dari panjenengan dan teman-teman semuanya di HNK begitu. Saya punya modal hanya semangat Ustadz di sini gitu. Ya, karena saya tidak ingin mengecewakan guru saya. Saya ingin kalau orang Jawa sendiko dawuh manut dawuhe para kiai, para ustadz. Jadi saya biar tidak menjadi murid yang ini ya, begitu. Ingin dapat berkahnya, ilmunya dari ustadz yang disampaikan ke saya. Maka saya memberanikan diri untuk menjawab insya Allah Ustadz begitu. Ya, supaya nanti ilmu saya manfaat begitu. Baiklah para ustadzah semuanya, seperti yang telah disampaikan Ustadz Bayhaqi di dalam flyer, saya ini mengambil tema membangun semangat begitu. Sebagaimana semangat itu sebagaimana iman kita ya, terkadang itu bertambah, terkadang kuat, terkadang itu berkurang ya. Nah, bagaimana cara kita itu menjaga agar semangat ini tetap stabil untuk menghafal Al-Quran ini tidak kendor ya. Yang pertama kita mengubah hobi menjadi Quran habit ya. Saya yakin semua dari panjenengan semua ini mempunyai hobi ya, mempunyai kesukaan, kesenangan masing-masing, ada yang sama hobinya, ada juga yang berbeda. Ya, kalau orang hobi ya suka, itu kan tidak bosan untuk melakukan begitu ya. Tidak semakin dilakukan itu lama-lama suka, semakin cinta, dan ya tadi tidak bosan begitu. Nah, yang mempunyai hobi memasak atau mempunyai hobi olahraga. Nah, sekarang kita ini sudah mempunyai ibaratnya mempunyai celengan yang telah
sampaikan Ustadz Baihaqi itu kalau kita sudah punya hafalan itu enak, nikmat. Kemana saja kita bawa itu enak begitu ya. Ya, jadi betul yang disampaikan Ustadz itu saya rasakan punya hafalan itu saya rasa nikmat sekali. Ya, dan kenikmatan itu tidak bisa kita cerita sama orang kalau orang itu belum bisa merasakan gitu ya. Nah, seperti halnya orang merokok. Katanya orang yang merokok itu nikmat, tapi bagi orang yang tidak merokok nikmatnya di mana sih? Ya itu cuman api, apa namanya itu asap ya. Nikmatnya di mana begitu. Jadi bagi kita yang sudah merasakan itu rasanya nikmatnya luar biasa gitu. Nah, hobi kita masak, bagaimana supaya kita tetap menyandingkan hobi ini menjadi sebuah kebiasaan dalam tetap bersama Al-Qur'an. Nah, kita bisa menyandingkan sambil memasak, kita bisa murojaah, gitu ya. Murojaah, kemudian bisa dengan ziyadah, begitu. Kalau yang saya lakukan itu karena sekarang ada perangkat elektronik ya, HP ini ada, kita bisa menginstal Al-Qur'an, Quran digital begitu. Nah itu saya selalu ini buka HP ini, kalau misalnya saya ziyadah itu satu kata saya ulang-ulang sambil ngupas bawang, sambil ngulek, sambil apa begitu ya. Nah, waktu memasak begitu. Jadi semakin saya ulang-ulang berkali-kali, nanti mudah-mudahan harapannya ya lebih cepat begitu, menghafalnya lebih kuat untuk mengingatnya. Selain itu nanti juga harus butuh waktu untuk menyusun dari pasal-pasal yang tadi kita lakukan saat beraktivitas gitu. Atau yang hobinya sedang goes gitu, daripada ini 2 jam misalnya goes ya, 1 jam atau apa. Nah, itu kalau kita punya hafalan kan enak. Kalau misalnya macet, takutnya macet nanti ya pakai handset di HP-nya, di ini gitu. Saya juga sering seperti itu kalau olahraga. Saya ini misalnya murojaah juz 29 atau 28 atau juz 1 pakai handset, di situ ada murotal, kita sambil menirukan, ya insya Allah kesehatannya bukan hanya kesehatan jasmani yang kita peroleh, tapi juga kesehatan rohani begitu ya. Nah, sedang memasak, sedang goes, sedang menulis, juga yang hobinya menulis bisa. Kalau misalnya menulis nggak bisa konsen ini. Kalau misalnya dengan mulut kita murojaahnya ya tadi dengan murotal atau dengan yang lainnya aja. Lah yang sudah hobinya mengaji, ya yang sudah hobinya baca Quran, wah ini malah mantap ini ya. Jadi semakin ditingkatkan, semakin diperbanyak untuk membaca Al-Qur'annya. Bagaimana dengan yang hobi ini lihat sinetron ya? Sekarang sinetronnya lagi viral itu ya. Semua itu di sekolah itu kalau kadang-kadang cerita itu yang kalau ketinggalan 1 kali episode itu Masya Allah luar biasa kok. Gimana heboh, orang ini cerita apa sih? Kok ternyata ceritanya Mas Al begitu ya. Nah, karena favorit saya itu ya, idola saya itu Al-Muluk, Al-Qalam gitu ya. Al-Haqqam gitu. Nah, jadi yang kita kalau sering menghadirkan ini mungkin hobi-hobi itu bisa terkurangi begitu dengan kita mengidolakan yang tadi Mas Al yang lain begitu ya, yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Kemudian yang kedua, memilih waktu ziyadah dan murojaah yang tepat untuk kita. Jadi kita itu terkadang berbeda. Kapan waktu yang tepat untuk murojaah yang sekiranya itu lebih cepat hafal, lebih cepat nempel begitu. Nah, saya pribadi itu kalau misalnya menghafal itu lebih cepat menempel itu di ba'da asar begitu. Nah, setelah ba'da asar tuh kayaknya kok lebih mudah ya. Nah, waktu saya mengikuti acara istighosa di pesantrennya putra saya, ya itu Pak Kiai itu menyampaikan sebuah hadis katanya, tapi itu untuk hari Jumat begitu ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ati nata asyrata sa'ata la yujadu fiha 'abdu muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu faltamisuha akhir sa'ati ba'dal asri.
Ya, artinya waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang manusia memohon kepada Allah Azza wa Jalla di suatu waktu itu, maka pasti Allah akan mengabulkan. Carilah waktu tersebut di waktu-waktu akhir setelah asar begitu. Jadi saya mikirnya masuk hari Jumat saja begitu ya. Jadi setelah asar saya coba murojaah, ternyata betul, pokoknya betul. Ya, saya setelah asar itu kalau ini pokoknya meskipun saya enggak nyapu rumah, saya enggak tak sapu, nanti suami saya loh kok belum nyapu, katanya kepengen istrinya soleha, ya minta tolong. Seperti itu. Tapi alhamdulillah suami saya ya betul ini apa namanya mendukung sekali begitu. Kalau misalnya saya enggak murojaah, enggak ngaji gitu, kadang-kadang beliaunya malah bertanya, loh kok dengaran enggak ikut ngaji kayak itu begini. Jadi beliau membantu sekali untuk ini saya begitu, sadar. Jadi kita mencari waktu yang untuk kita dan juga waktu ba'da subuh. Jadi saya tidak melewatkan HNQ ini kalau tidak ada udzur yang sangat mendesak. Saya ikut meskipun kadang-kadang saya kalau disuruh baca sama Ustadz itu belum hafal, tapi ya saya anak Surabaya bonek saja lah. Bondonekan pokoknya enggak tahu bacanya. Ngulang-ngulang terus pokoknya saya enggak malu untuk ini begitu karena saya betul ingin mencari ilmu di sini dan untuk ya supaya ini hafalannya saya mudah. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan tip dan motivasi tahfidz HNQ. Ya, seperti yang sudah sering kita apa namanya kita terima dari Ustadz Baihaqi, dari sahabat-sahabat Quran ya. Nah, itu kita apa namanya? Kita praktekkan. Ya, misalnya UB pernah maaf Ustadz Baihaqi. Ustadz Baihaqi pernah ini coba di apa namanya ini di jadwal ini setiap 3 jam sekali ya. Ini rubuk pertama, rubuk kedua, rubuk ketiga begitu. Nah itu ini apa saya setel ini sebentar lagi ada tulisan ini alarm akan berdering sebentar lagi, berapa menit lagi. Nah itu apa namanya mengingatkan saya waktu itu waktunya saya untuk murojaah untuk mengaji begitu. Sering di sekolah itu berdering. Itu teman-teman memanggil, "Sada, ini HP-nya kok berbunyi." Oh iya, itu bukan panggilan, itu alarm. Kok alarm jam segini gitu. Iya, itu mengingatkan saya untuk mengaji gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya waktunya memungkinkan, waktunya panjang untuk saya bisa rubuk 1, rubuk 2, itu saya lakukan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, saya lagi subuh, saya juga murojaah hafalan yang karena saya juga ikut HNQ di Surabaya ya, Ustadz Imam yang membina saya, membimbing. Nah, itu saya murojaah surat apa yang pendek-pendek itu yang di juz 30 begitu. Ya. Terus yang disampaikan Ustadz yang lain ya, kita harus optimis, kita itu bisa dan bisa begitu ya. Jadi jangan sampai ada di dalam perasaan kok sulit begitu menghafal ya. Jadi kita selalu optimis yakin kepada Allah untuk memudahkan kita dalam menghafal ya. Kemudian ya kita curahkan semangat kita sepenuhnya untuk Al-Qur'an ya. Kita tidak punya daya lagi kalau misalnya kita diberikan kesehatan sekarang ini setelah wabah yang sekarang ini yang kemarin itu kita alami ya. Nah, kita apa namanya itu ungkapkan rasa syukur kita untuk tetap selalu bersemangat. Kita dipertemukan di HNQ ini karena wabah pandemi begitu ya. Kemudian kita diselamatkan panjang umur sampai sekarang ini ya. Jadi jangan sia-siakan, itu nikmat dari Allah yang luar biasa ya. Kita semangat terus dalam menghafal ya. Kemudian kalau ada ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana gitu. Ya, kita sering berdoa Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah. Ya. Kita ingin ilmu yang bermanfaat. Nah, pernah saya dengar dari ustadz saya bahwa ilmu yang bermanfaat itu yang dimanfaatkan ya. Kalau kita ingin ilmu kita manfaat ya kita manfaatkan. Manfaatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mirza, apa yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi, yang dari teman-teman para sahabat Al-Quran yang menyampaikan tip motivasi. Nah, itu yang sebisa mungkin yang bisa kita lakukan begitu ya. Kayak teman-teman kemarin yang apa namanya ini banyak muhasabah diri, apalah itu banyak sekali itu ya. Yang sekiranya itu kita bisa
laksanakan, kita laksanakan ya. Dan perlu Ustazah ketahui semuanya bahwa kita jadi seperti sekarang ini itu ada orang yang sangat berjasa bagi diri kita. Ya, kira-kira siapa Ustazah? Ya, tidak lain adalah kedua orang tua kita. Ya, kedua orang kita itu berjasa sekali untuk menjadikan kita sampai seperti sekarang ini. Ya, jadi tanpa kita ketahui mungkin dari dulunya orang-orang tua kita itu rajin berdoa, rajin riyadhah, rajin supaya putra putrinya itu menjadi putra putri yang soleh dan solihah, begitu ya. Jadi jangan lupa Ustazah, kalau kita ini mau mengaji ya, saya itu selalu menyempatkan. Kalau selalu mau mengaji, kadang-kadang kalau mau skor itu, dulu saya kalau juz 28 ke juz 29 ke Ustadz Mirzak ya. Nah itu kadang-kadang monggo Ustazah, itu saya lama, enggak bunyi-bunyi karena saya apa? Saya tawasul dulu ke orang tua saya. Ya saya mentawasulkan ke ya Kanjeng Nabi, kemudian ke orang tua saya, harapannya yaitu tadi untuk saya hadiahkan. Ziyadah pun juga begitu, biar ziyadah saya ini gampang, ini nempel, ini sebelum saya baca saya tawasulkan dulu, begitu ya. Ya jadi harapannya agar almarhum saya ya, bapak ibu saya ini terkirimi doa dari saya ya. Kemudian juga harapan saya ini saya mengikuti HNI ini juga supaya generasi saya begitu, putra putri saya, anak-anak saya, kan awalnya saya termotivasi mengikuti HNI ini dari putra putri saya yang ada di pesantren begitu ya. Jadi putri saya itu cerita 2:30 bangun, kemudian sholat begini gitu. Saya itu nolong saya, Allah, saya yang di rumah kok enak-enakan begini ya, anak saya di pesantren bangun malam gini. Alhamdulillah kok ternyata ada program HNI. Nah, akhirnya saya mengikuti dan berusaha ini kebetulan ya putra saya yang satunya tuh kalau menghafal itu harus dimotivasi terus. Dulunya tuh banyak saya sering omongi, sekarang saya tidak. Jadi saya contohkan dengan perilaku. Jadi saya sering buat story saat saya mengaji. Putra saya selalu melihat, oh ternyata ibu saya di rumah itu juga menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bahkan Pak Kiainya itu juga menyimpan nomor saya. Beliaunya juga sering melihat story saya. Kemudian juga menyemangati putra saya dengan story saya tadi. Ayo Nas, begitu. Jangan kalah sama ibu. Ibunya ikut begini begitu. Jadi saya tunjukkan, ya saya bercontoh begitu Ustaz. Ternyata setelah beberapa lama Ustaz Pak Kiainya itu matur bilang ke saya gini, Ustaz Bu gitu. Bu, sekarang itu sewarga ya Bu, putrane jenengan kok sekarang sering ngaji, kadang di makam, kadang di masjid itu. Kalau dulu ngajinya sembunyi, sekarang itu kok enggak malu begitu. Alhamdulillah mungkin ya berkah dari saya yang juga semangat begitu ya, dari doa-doa panjenengan semua, dari ya seperti itu tadi Ustaz. Jadi mari kita tetap bersemangat untuk mengisi hari-hari kita bersama Al-Quran, mengistiqomahkan bersama Al-Quran agar manfaat bagi kita, agar putra-putri kita, generasi kita, dzurriyyah kita menjadi solih-solihah begitu ya. Ya. Jadi mari kita bersemangat. Kalau katanya anak Surabaya, NKRI harga mati, ayo ngaji nganti mati gitu ya. Terima kasih Ustazah, mohon maaf banyak itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini hanya bukan orang yang pinter di sini. Saya aja di Surabaya enggak dikenal. Saya hanya guru biasa yang ini gitu ya, bukan ini. Makanya dulu waktu saat ikut juz 29 kata Ustazah Zakia ngajinya Masya Allah. Alhamdulillah sekarang lumayan gitu. Mohon bimbingannya Ustadz Bayaki, Ustadz Mirzak, dan Ustadz semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Tidak hanya materi yang disampaikan, tapi juga kata-kata yang mungkin ustadz yang lain bingung. Ini dungaren itu apa ya? Terus nelongso itu apa ya gitu. Jadi sendiko dawu kayak gitu-gitu. Oke lah. Nah, jadi kita di sini banyak ilmu yang kita dapatkan. Selain ilmu daripada sumbangsi semangatnya, tapi juga ada vocabulary gitu kira-kira yang banyak kita dapatkan begitu Ustaz Mirzak. Jadi ini kelihatan Surabaya banget gitu. Tadi aja sudah keluar boneknya. Nah, gitu ya. Dungaren itu apa Ustaz Mirzak? Dungaren itu Tumben. tumben. Inilah keseruan HN gitu ya. Ini menunjukkan beliau memang benar-benar semangat. Betul, benar-benar semangat dan itu sampai pada kita tidak banyak yang beliau sampaikan, tapi uswahnya tadi saya benar-benar terasa di situ. Jadi beliau itu tidak banyak ngomong, tapi banyak pada pada sikap. Terbukti tadi ya ngomongnya enggak, tapi tweetnya ya gitu. Tweetnya itu bikin semangat juga. Jadi ustadz-ustadz sekalian, seperti yang quotes yang beliau sampaikan, curahkan semangat kita sepenuhnya kepada Al-Quran. Mumpung nih masih bisa semangat secara fisik setidaknya. Ya, nanti suatu saat bisa saja kita masih bisa semangat, tapi hanya kerentek saja. Kerentek itu ya getaran hati saja, tidak sampai pada secara fisik kita bisa bagaimana bersemangat dengan Al-Quran, maksimalkan waktu kita, waktu luang kita, dan kesehatan kita. Sehingga apa? Apa yang menjadi hobi kita, bolehlah kita lanjutkan, tapi tentu diiringi dengan Quran habit. Sehingga Quran itu sudah mendarah daging untuk kita semuanya, mau dengan hobi apapun, tapi kita juga masih membiasakan Al-Quran, mengiringi dengan Al-Quran. Tentu pilih waktu yang sesuai dengan kemudahan kita dalam ziyadah dan murojaah, dan tetap istiqomah implementasi tips dan motivasi tahfidz. Ya baik, sekali lagi syukran katsiran Ustadzah Khutmawati yang sudah benar-benar membakar semangat kita. Kita dapat banyak ilmu ya. Kocak juga. Keren. Mantap lah pokoknya. Kalau kita setrum hayanutkin Qur'anana, insya Allah semangat. Nih coba nih. Hayanutkin Qur'anana. Hayya. Tuh semangatnya luar biasa. Baik, mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam dakwah Al-Quran, dan kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Begitu juga Ustadz Mirzak ya, senantiasa istiqomah terus, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan dan waktu luang yang begitu baik. Baik Ustadz-Ustadzah, mari kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis sekaligus doa